Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyuk. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Hantu Jepang, karya Didit Galaraka. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Pernah gak sih kamu beranggapan kalau seorang yang kamu hadapi itu ternyata bukan manusia? Pengalaman ini masih kesimpan rapi dalam ingatanku. Panggil aja Mai, mahasiswi di salah satu universitas di kota Bandung. Kejadian ini aku alami pas aku masih duduk di sekolah dasar. Jujur, cerita ini masih bikin aku merinding. Untungnya aku udah gak tinggal di dekat tempat kejadian itu. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Adik aku cowok dan aku cewek. Kita beda 2 tahun aja. Ayahku bekerja jadi montir di bengkel motor yang ada di tengah kota. Sedangkan ibuku seorang ibu rumah tangga. Kebetulan ayahku sering banget pindah rumah kontrakan. Jadi aku harus ikut kemanapun pindahnya. Dari kontrakan satu ke kontrakan lainnya, jaraknya gak berjauhan sih. Ayah milih buat selalu pindah kontrakan karena ada beberapa masalah yang sering dihadapi di setiap kontrakan. Bukan masalah biasa, tapi masalah gangguan gaib. Dari mulai gangguan penampakan kuntilanak biasa sampai gangguan yang agak ekstrim. Contohnya, pernah kita ngontrak di bekas orang yang mendalami ilmu santet, dukun lah. Mungkin ilmunya yang tertinggal atau dia sengaja nyimpen sesuatu di kontrakan itu. Waktu itu gangguan di rumah ekstrim banget. Dari suara tangisan cewek di setiap malam, sosok gede buruk rupa yang selalu ada di mimpi ayahku, yang selalu minta ayahku buat cepet-cepet pergi, sampai barang-barang di dapur terlempar dengan sendirinya. Ayahku memang agak sensitif sama hal-hal yang begituan, dan mungkin sensitivitasnya itu turun ke aku. Tapi enggak dengan ibuku, dia biasa aja, enggak sensitif sama hal mistis. Aku menceritakan ini sambil sesekali nanya ke ayahku alasan kenapa selalu pindah kontrakan, dan mastiin beberapa rentetan kejadian mistis yang dialami. Aku alami kejadian ini waktu aku pindah ke kontrakan yang kelima. Lokasi kontrakannya ada di sebuah jalan gang yang gak terlalu kecil, tapi gangnya gak terlalu gede juga, sedang lah. Samping kanan kontrakanku yang ini adalah rumah yang punya kontrakan, dan samping kirinya adalah benteng sebagai pemisah antara pemukiman warga dengan sawah. Kontrakan ini adanya di ujung jalan gang yang buntu. Tepat di depan kontrakanku ini ada rumah gedong yang tampak gak keurus. Semak belukar udah meninggi merambat ke atas pagarnya. Cat di rumah itu juga warnanya pucat dan udah kelupas semua. Dibilang kosong sih enggak, soalnya aku selalu lihat ada ibu-ibu yang suka bersih-bersih halaman depan rumah itu setiap pagi. Dan ada satu bapak-bapak yang selalu duduk di atas kursi goyang di pojokan rumahnya, yang selalu menatapku sambil matanya agak berkaca-kaca. Aku betah banget tinggal di kontrakan itu karena suasananya yang adem deket sama persawahan, layaknya anak SD lainnya. Di hari libur, aku selalu isi kegiatan dengan main bareng teman-teman sebaya. Walaupun selalu pindah kontrakan, teman-temanku tetap itu aja. Soalnya sesuai yang aku ceritakan di awal, kontrakan satu ke kontrakan lainnya jaraknya gak terlalu jauh. Aku suka banget main di rumah temenku yang namanya Ira, bareng teman-teman yang lain. Ada Meti dan Hera. Mainan di rumahnya banyak banget. Biasalah cewek-cewek gitu kan. Apalagi mainannya kalau bukan boneka-bonekaan, dan juga mainan masak-masakan. Dulu gak ada TikTok, gak kayak zaman sekarang. Hari itu hari Minggu, aku habis main dari rumah Ira sekitar habis asar. Pas mau sampai ke rumah, aku ngelihat bapak-bapak yang biasa duduk di kursi goyang di rumah gedong itu sekarang ada di depan gerbang rumah itu. Dia lagi berdiri, perawakannya biasa aja, gak pendek gak tinggi. Badannya agak kurus, kulitnya putih. Umurnya sekitar 50 tahunan. Dia pakai kaos oblong warna putih, bawahan celana selutut. Namanya Pak Oki. Matanya terus natap ke arahku. Dari matanya aku inget ada perasaan sedih ketika setiap kali dia ngelihat aku. Matanya agak sedikit berkaca-kaca. Dia panggil namaku. "Nak, sini." Aku nyamperin dong. "Iya Pak," jawabku. "Ayo pulang nak, Mama sudah nunggu," ucap Pak Oki. Aku heran. Ya,
Ini kan aku mau pulang. Aku bilang aja, iya Pak, ini juga kan mau pulang. Pas aku mau belok ke arah kontrakanku, Pak Oki bilang, rumahmu di sini nak. Dia nunjuk ke rumah gedong itu sambil terus menatap sedih ke arahku. Bukan Pak, rumah Mai di situ, jawabku sambil nunjuk ke kontrakan. Karena waktu itu udah sore, aku lantas lari ninggalin Pak Oki sendirian di depan rumah gedong itu. Ketika aku sampai ke pintu kontrakan, aku lihat Pak Oki masih menatapku sedih. Besok harinya aku berangkat sekolah. Kayak biasa, aku ngelihat ibu-ibu ART, sebut aja Mbak Inah, yang lagi bersih-bersih di halaman rumah gedong, dan Pak Oki yang masih menatapku dari atas kursi goyang di pojokan rumah. Siangnya waktu aku pulang, Pak Oki sudah stay di depan gerbang rumahnya. Dari jauh dia tetap menatapku sedih. Pas aku lewat tepat di depan dia, Pak Oki langsung lari ke arahku, terus meluk aku erat-erat sambil sesekali dia ngomong, sudah lama ayah nunggu, ayo nak kita pulang, mamamu sudah menunggu di rumah. Aku keheranan sambil menahan rasa sesak dari pelukan Pak Oki. Aku berontak dan ngerasa kalau Pak Oki ini adalah orang gila. Aku langsung lari ke kontrakanku. Pintu langsung aku tutup lagi. Ibuku yang di dapur heran lihat aku buru-buru masuk rumah. Kenapa Mai? Itu Bu, ada orang gila tadi meluk-meluk Mai. Ibuku lalu keluar rumah dan dia gak nemuin siapa-siapa. Mana gak ada siapa-siapa? Mungkin orang gilanya udah pergi ya. Aku lihat keluar dan memang Pak Oki udah gak ada di sana. Di kursi goyangnya pun dia gak ada. Singkat cerita, hari Minggu paginya aku berniat main lagi ke rumah Ira. Di sana aku cuma lihat Mbak Inah. Aku gak lihat Pak Oki. Penasaran aku perhatikan di sekitar kursi goyangnya dan memang Pak Oki gak ada di sana. Mbak Inah yang lihat gerak-geriku nyamperin ke arah gerbang. Kamu nyari siapa? Tanya Mbak Inah. Pak Okinya gak ada ya Mbak? Tanyaku. Mbak Inah terdiam. Dengan nada yang sedikit terbata-bata dia bilang, ayo ikut Mbak ke dalam rumah. Karena penasaran aku ikutin saja. Di dalam rumah itu banyak banget pernak-pernik hiasan yang dipajang di lemari pajangan. Dinding rumah itu juga banyak foto-foto. Di sana ada banyak foto keluarga Pak Oki dan ada satu yang menarik perhatianku. Ternyata ada foto yang memajang foto satu anak cewek seumuranku waktu itu yang mirip banget sama aku. Aku spontan nanya ke Mbak Inah, itu siapa Mbak? Sambil aku tunjuk foto anak kecil itu. Itu Cika, anak Pak Oki satu-satunya. Mbak Inah ngejelasin sesuatu yang buatku kaget sekaligus membuatku tahu alasan kenapa Pak Oki sifatnya kayak gitu ke aku. Cika hilang, kata orang dia diculik dan sampai sekarang belum ditemuin. Semenjak Cika hilang, Pak Oki selalu ngelamun di atas kursi goyangnya di depan rumah. Mbak Inah bilang makin hari tingkah Pak Oki makin aneh. Kadang dia ngobrol sendiri, seketika nangis terus ketawa. Iya, berarti anggapanku benar. Pak Oki ini gila. Aku sama Mbak Inah udah nyampe di belakang rumah. Di sana ada pintu yang kata Mbak Inah itu akses buat ke halaman belakang yang dijadiin pemakaman keluarga. Hah? Pemakaman? Aku masuk ke area halaman belakang itu dan benar saja, di sana udah ada satu makam. Ketika aku berjarak lebih dekat ke makam itu, aku lihat batu nisan itu tertulis satu nama yang gak asing buat aku, Oki Ichiro. Mbak Inah lanjut ngejelasin kalau ini adalah makamnya Pak Oki. Aku ngerasa sedih, ternyata Pak Oki udah gak ada. Mbak Inah lanjut nganter aku ke depan gerbang. Aku pulang, gak nyangka aja Pak Oki udah gak ada. Entah kenapa waktu itu aku gak jadi main ke rumahnya Ira. Mungkin terlalu kaget ngelihat kenyataan Pak Oki udah gak ada. Gak terasa waktu udah jam 5 sore. Ibuku nanya, kamu dari mana aja Mai? Itu Bu, dari rumah depan. Ternyata Pak Oki udah meninggal Bu. Tadi Mai diantar Mbak Inah ngelihat makamnya di belakang. Dengar penjelasan aku kayak gitu, ibuku kaget banget. Pak Oki, Mbak Inah, siapa mereka? Tanya ibuku. Sambil minum, aku dengan polosnya menjawab, itu tetangga kita yang di rumah depan Bu.
Aku waktu itu baru aja pulang, baru banget masuk ke rumah. Ibuku ngasih tahu ayah apa yang aku alami tadi. Tanpa basa-basi, ayahku langsung tutup pintu terus dikunci. Ayahku ngejelasin sesuatu hal yang bikin gak masuk akal di benakku. Aku disuruh duduk berhadapan dengan dia. Ayahku bilang, "Apa yang kamu lihat di rumah depan? Orang-orang itu semuanya udah gak ada," ucap ayahku. "Gak ada. Tadi Mai lihat Mbak Inah ya. Kemarin-kemarin juga Mai lihat ada Pak Oki. Cuma Pak Oki udah meninggal. Tadi Mai dikasih lihat makamnya sama Mbak Inah," jelasku. Iya, emang bener. Pak Oki udah meninggal. Tapi dia meninggal sekitar 16 tahun yang lalu. Dan Mbak Inah itu juga bukan manusia. Dia adalah kuntilanak penghuni rumah itu. Tapi dia baik, gak ganggu kayak kuntilanak merah yang ada di kontrakan kita yang dulu. Dar, kayak kesambar geledek. Aku kaget banget ngedenger kenyataan kayak gitu. Kebetulan sebelum pindah ke sana, ayahku tanya-tanya dulu sama warga sekitar karena dia takut ada gangguan lagi kayak di kontrakan sebelum-sebelumnya. Jadi dia tahu semua kejadian yang ada di sekitaran sana dari warga sekitar. Ayahku lanjut ngejelasin, Pak Oki itu orang Jepang asli, tapi dia udah lama tinggal di Indonesia dan menikah dengan cewek Indonesia. Dia tinggal di rumah itu. Dia juga punya anak cewek satu-satunya yang katanya anak itu hilang karena diculik. Nama anaknya itu Cika. Dari kejadian hilangnya Cika itu, Pak Oki memang selalu duduk di kursi goyang sambil kadang-kadang ngeracau sendiri. Sampai akhirnya dia stres dan gila. Istrinya selalu mengurus Pak Oki dengan kasih sayang. Dan istrinya setia sampai Pak Oki meninggal dalam kondisinya yang begitu. Istrinya terpukul banget. Setelah kehilangan anaknya, dia kehilangan suaminya juga. Dia memutuskan menjadikan halaman belakang rumahnya sebagai pemakaman untuk Pak Oki. Istri Pak Oki memutuskan pulang ke kampung halamannya di kota Garut. Katanya di sana dia sudah memulai hidup yang lebih baik. Dengar itu semua, aku ngedadak lemes karena gak percaya sama apa yang aku lihat dan alami. Ternyata selama aku di kontrakan itu, apa yang aku lihat setiap pagi, orang-orang itu kenyataannya gak ada. Dan ternyata apa yang aku lihat itu dilihat juga sama ayahku. Tapi bedanya, sosok Mbak Inah nunjukin rupa aslinya ke ayahku, yaitu sosok kuntilanak dengan pakaian lusuh, rambut acak-acakan, dan selalu tersenyum ketika ayahku lewat. Ayahku memang nyimpen itu semua supaya kita, anak dan istrinya gak takut, karena memang kuntilanak itu gak ganggu. Setelah aku tahu kenyataan itu semua, selama aku masih ngontrak di sana, setiap pagi berangkat sekolah, aku masih melihat Mbak Inah dan Pak Oki di rumah itu. Tapi aku mempercepat langkahku dan aku tundukin pandanganku supaya cepat-cepat ngelewatin mereka. Pulangnya juga sama, aku masih ngelihat Pak Oki berdiri di depan gerbang. Melihat itu, aku langsung lari kenceng banget buat sampai ke kontrakan dan buru-buru aku nutup pintu. Mungkin ayahku sadar kalau aku kerasa keganggu dengan melihat kehadiran mereka. Jadi ayahku memutuskan untuk pindah lagi kontrakan. Di kontrakan-kontrakan selanjutnya memang masih banyak gangguan yang secara pribadi aku terima. Tapi seiringnya waktu aku sudah ngerasa biasa aja. Sampai keadaan ekonomi keluarga kita yang meningkat, kita semua beli rumah untuk memulai hidup baru tanpa harus pindah-pindah kontrakan lagi. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.